Bapak dan Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di ruang virtual untuk melaksanakan pertemuan keempat KKSI bidang Artificial Intelligence. Saat ini juga sudah bergabung narasumber kita, yaitu Kang Arifal. Kita sapa dulu. Selamat siang, Kang Arifal. Halo, siang semua. Ya, oke. Eh, Barangkali mungkin kita kenalan dulu sedikit bersama Kang Arifal. Jadi Kang Arifal ini merupakan alumni SMK juga, kebetulan dari SMK Negeri 4 Bandung juga, dan eh, sudah menjuarai LKS sampai tingkat nasional, dan juga sudah ikut bergabung atau berlomba juga di World Skill. Waktu itu di mana Kang Arifal World Skillnya? Di Abu Dhabi, Kang. Oh ya. Hmm. Nah, dan juga Kang Arifal melanjutkan pendidikannya di Universitas Mercu Buana, dan juga double degree di China ya, Kang Arifal ya. Dan Betul. sekarang sedang melanjutkan S2-nya di ITB. Nah, supaya tidak terlalu memotong banyak waktu, karena sekarang sudah pukul 13:10, dan juga partisipannya sudah cukup banyak. Silakan kami serahkan kepada Kang Arifal untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kang Nono. Ya, oke, langsung saya screen aja ya. Oke, sudah muncul ya screen-nya. Iya, ini speaker ke sini. Kalau ke Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tadi sempat sudah dikenalkan juga oleh Kang Nono ya. Saya sekarang background-nya itu di sistem intelijen, lagi menjalani studi di ITB juga. Itu jadi, nah sekarang saya kan melanjutkan materi apa yang kemarin sempat Bu Ayu sampaikan ya di materi yang pertama. Itu kurang lebih sudah sangat lengkap apa yang dijelaskan oleh Bu Ayu. Jadi mungkin teman-teman mungkin sudah dapat gambaran mengenai apa sih itu kecerdasan buatan itu, apa tuh itu AI, dan implementasinya itu seperti apa gitu. Jadi kemarin minggu lalu juga saya sempat lihat, dan itu cukup sangat jelas untuk penjelasan dari AI itu sendiri gitu ya. Nah sekarang di materi ini saya akan coba lebih spesifik, kira-kira AI untuk pandemi ini kira-kira kita bisa implementasi apa aja, dan lalu kita langsung masuk ke kira-kira tools apa aja yang bakal dipakai di dalam membangun suatu sistem kecerdasan buatan ini gitu ya. Nah itu yang akan saya lebih dalam kita jelasin pada materi ini. Aku jelasin pada ini. Oke, nah sebelumnya, saya pengen ini dulu, rata-rata di sini berarti ada siswa-siswi SMK ya semuanya ya, sama bapak dan ibu guru mendamping siswa-siswinya ya. Mungkin sambil yang baru datang juga bisa sambil chat di grup chatnya ya, mungkin aku cek dari mana aja. Lanjut langsung aja, kita coba flashback ya. Ini background tadi seperti saya skip aja, lanjut apa sih itu AI gitu ya. Jadi minggu lalu sempat dijelasin sangat detail sama Bu Ayu gitu ya. Kira-kira di sini teman-teman kita diskusi aja. Jadi kalau siswa-siswi atau bapak dan ibu sekalian ada yang ingin ngobrol, kita ngobrol aja gitu ya. Jadi AI itu seperti apa sih? AI itu apa gitu ya. Nah minggu lalu sempat dijelaskan juga
Ada yang masih ingat gak kira-kira 4 poin yang definisi dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence? Kira-kira ada yang mau coba jawab dulu nggak sebelum saya lanjut? Oke, oke ya, nggak ada kayaknya. Oke, jadi ya ada 4 poin utama di divisi AI itu yang sebelumnya itu acting humanly, ya bertindak seperti manusia, thinking humanly, berpikir seperti manusia, terus juga acting rationally sama thinking rationally. Jadi AI ini suatu sistem yang mencoba untuk membuat uh, sistem ini dapat bertindak seperti manusia, berpikir seperti manusia, bertindak rasional dan berpikir rasional. Dan mungkin tapi untuk sekarang-sekarang itu mungkin hanya ada di acting humanly sama acting rationally ya, yang sering kita saat ini jumpai untuk sistem AI kayak gitu. Nah, AI itu sendiri adalah salah satu, ini sedikit ini aja tambahan bahwa pekerjaan mengenai AI ini sangat dicari ya, terutama untuk mungkin sampai beberapa tahun ke depan atau puluhan tahun ke depan, karena AI ini sangat amat membantu pekerjaan-pekerjaan yang atau memecahkan masalah yang sulit dipecahkan oleh manusia secara langsung, karena pertama data, ribuan data, jutaan data itu tidak bisa dianalisa, manusia nggak ada batasan untuk menganalisa itu semuanya. Jadi dengan AI itu menjadi bisa dilakukan kayak gitu. Jadi untuk AI engineer, software developer ya, kalau teman-teman di sini siswa-siswi ada yang tertarik di programming, itu juga salah satu pekerjaan yang sangat diperlukan beberapa tahun ke depan ya, future job gitu ya, kerjaan masa depan. Oke, nah ini sedikit ini aja ada, jadi pertumbuhan kebutuhan talenta IT itu meningkat, itu dari tingkat dunia sampai di Indonesia juga ini meningkatnya sangat signifikan. Jadi bisa dibilang IT ini adalah pekerjaan yang cukup menjanjikan ya untuk masa depan nanti gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke AI. Jadi untuk teman-teman mungkin kemarin juga minggu lalu sempat dijelaskan apa itu AI, apa itu machine learning, apa itu deep learning ya. Beberapa kata-kata yang sering kita dengar kalau kita baru membaca beberapa berita tentang AI itu sendiri. Kayak AI itu apa, machine learning itu apa sih gitu. Apa bedanya deep learning? Terus kemarin baru muncul lagi deep learning gitu-gitu kan. Nah, itu jadi membingungkan kadang-kadang ya definisi dari ketiga ini gitu. Nah, nah hubungannya itu seperti ini. Jadi AI itu secara garis besar itu keseluruhan dia adalah suatu gimana caranya suatu teknik apapun tekniknya supaya bisa meniru kebiasaan manusia gitu ya. Apapun tekniknya yang dilakukan di IT gitu. Nah, lalu di dalam AI ini baru ada machine learning gitu. Jadi, machine learning inilah salah satu metode dari AI yang menggunakan statistik gitu. Pendekatannya statistik gitu. Kalau si machine learning. Nah, kalau yang lain sebelumnya di minggu lalu sempat dijelaskan juga itu ada kayak sistem pakar ya, ada yang masih ingat. Itu pendekatan metode lain yang bisa disebut juga masuk dalam AI juga gitu. Oke, gambarnya buram. Ada yang chat gambarnya buram ya? Jelas nggak slide-nya? Sorry. Oh, jelas. Oke, oke. Oh, oke, gitu. Lanjut ya. Sip. Jadi tadi di machine learning itu adalah salah satu metode yang menggunakan statistik. Kenapa pakai statistik gitu ya? Karena gini, permasalahan sekarang tuh semakin kompleks, data itu semakin secara kuantitas semakin banyak dan semakin sulit untuk dianalisa gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita punya data contoh kasusnya misalnya e-commerce, dia ada misalnya 2 juta produk di dalam database-nya gitu ya. Nah, itu kan kalau kita sebagai manusia bakal ngecek satu persatu 2 juta itu kan bahkan waktu yang lama dan nggak efisien gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang menjadi kasus untuk sistem di masa sekarang. Datanya terlalu banyak, keterbatasan untuk analisa, akhirnya
dengan machine learning ini kita bisa melakukan hal itu gitu. Walaupun datanya jutaan, puluhan juta, itu masih bisa diproses gitu. Nah, lanjut masuk ke dalamnya ada neural network. Nah, ini masih dalam machine learning, ada ANN, baru deep learning gitu ya. Nah, secara konsep ANN sama deep learning hampir sama. Jadi deep learning ini muncul karena ada ANN. Nah, ANN ini konsepnya adalah algoritma yang muncul konsepnya dari cara berpikir manusia. Kan di manusia kita ada jaringan saraf ya. Jaringan saraf itu proses gimana kita berpikir dan sebagainya. Nah, itu ditiru. Konsepnya diambil terus dijadikan satu algoritma untuk deep learning ini. Kenapa? Karena ini prosesnya bisa jauh lebih untuk data yang lebih besar dia jauh lebih bagus gitu performance-nya. Nah, kayak gitu. Jadi ini beberapa set ya, apa itu AI, machine learning itu seperti apa, deep learning itu bagian dari machine learning juga kayak gitu. Nah, jadi perkembangannya kayak gitu ya, dari mulai AI terus sekarang muncul statistik, masuk neural network, sekarang lagi rame deep learning gitu. Nah, untuk detailnya sebenarnya ANN itu sendiri pun kalau di kampus itu ya biasanya dijelaskan dalam satu mata kuliah ya, satu semester, jaringan saraf tiruan gitu ya. Nah, jadi untuk di sini saya coba jelaskan secara gambaran umumnya aja, apa itu hubungannya antara AI dan sampai deep learning yang sekarang lagi tren gitu. Oke, lanjut. Oke, nah sedikit refresh aja. Jadi si machine learning sendiri ini terdiri dari beberapa metode ya. Sebenarnya ada banyak metodenya, cuman yang paling populer ini ada 3. Ada supervised, unsupervised, sama reinforcement. Ya, bedanya apa? Ya, ini sempat dijelaskan juga pada minggu lalu, cuman saya coba flashback aja ya. Jadi supervised ini intinya kita ngasih sistem ini input dan output. Jadi inputnya apa, jawabannya apa kita kasih juga gitu untuk melatih sistem supaya tahu gitu ya mana yang benar mana. Saya mau deteksi gambar kucing sama gambar bukan kucing gitu ya. Nah, ntar kita kasih ke sistemnya ini kucing ya, kasih namain kucing, terus yang lain bukan kucing gitu. Nah, ntar kita latih dia. Nanti untuk ngetesnya kita kasih contoh satu gambar aja, bener nggak dia deteksinya kayak gitu, klasifikasinya. Nah, jadi biasanya supervise ini dipakai buat ngeprediksi nih. Ya teman-teman kalau misalnya mau buat aplikasi, misalnya prediksi kenaikan positif COVID misalnya ya, itu salah satu yang bisa diimplementasikan. Itu bisa berdasarkan input data sebelumnya, terus ntar bisa kelihatan di plot prediksinya kira-kira besok ada berapa kenaikannya, seberapa besar di daerah tersebut kayak gitu berdasarkan data latih sebelumnya. Nah, itu bisa pakai supervise gitu. Kalau udah unsupervised, nah bedanya apa? Unsupervised ini kita cuman kasih inputnya aja, kita nggak tahu mana yang benar kayak gitu. Jadi contohnya ini biasanya kalau kasus-kasus yang datanya sangat kompleks dan kita pun nggak ada contoh untuk data output yang benar seperti apa. Jadi kita langsung kasih datanya aja, seluruh datanya. Nah, dia akan melakukan clustering. Nah, clustering itu apa? Clustering itu kayak grouping ya, menggrup data-data tersebut sesuai dengan biasanya jaraknya. Jarak itu kedekatan karakteristik antar datanya. Nah, itu ada detailnya lagi gimana ngitung jarak kedekatan antar data satu dan data yang lain. Nah, itu ntar ya akan melakukan grouping tuh di situ antar datanya. Nah, ini untuk clustering ya, pembagian grup datanya. Nah, yang terakhir nih reinforcement. Nah, reinforcement ini simpelnya adalah reward and punishment ya. Jadi istilahnya penghargaan dan punishment itu ini hukuman ya. Jadi biasanya diterapin di AI-nya game atau enggak simulasi atau sejenisnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia contoh AI catur gitu ya, kalau misalnya dia gerak ke kiri, nah ternyata nggak ada respon dari manapun, berarti itu benar dikasih reward. Tapi kalau dia bisa gerak ke kanan, ternyata musuh gerak juga makan dia, nah itu berarti
punishment-nya. Berarti ini langkah yang salah. Nah, itu dia belajar dari situ. Ini biasanya diterapkan dalam game, yang paling umum tuh game biasanya. Gitu. Jadi udah mulai kebayang ya teman-teman, di supervise itu biasanya paling sering dipakai untuk prediksi, melakukan klasifikasi gitu ya. Kalau unsupervised itu biasanya grouping dari data-data yang entah ini jawabannya apa, tapi saya pengen tahu nih kira-kira data ini tuh yes apa ada keterkaitannya nggak. Nah, itu pakai unsupervised. Terus kalau saya membuat game, saya membuat game AI gitu ya, main catur misalnya, saya bikin buat catur, nah itu bisa pakai reinforcement. Atau yang lebih ekstrim lagi, kalau pernah lihat dulu Go, nama board game namanya Go, itu Google bikin AI, itu perbandingannya jauh lebih besar dibanding catur, nah itu lebih advance lagi untuk bikin machine learning untuk itu, kayak gitu. Oke, nah ini tadi sedikit penggambaran aja ya. Tadi takutnya belum jelas, jadi kurang lebih kayak gini. Jadi kalau di detail di visualnya, supervised seperti ini. Jadi dia dinamain mana yang angsa, mana yang bukan, mana yang bebek, mana yang bukan, terus dimasukin ke model, nanti modelnya prediksi di bawahnya. Nah, kalau unsupervised dia bagi dari gambar ini mana yang karakteristiknya sama. Saya ini otomatis kan dia ngebagi antara bebek, kelinci, sama landak gitu ya. Tiga ini, nah, kayak gitu-gitu. Lebih kayak gitu. Nah, kalau dijabarin, seberapa banyak sih algoritma machine learning itu sangat banyak, dan ini adalah mungkin sebagian daripada seluruhan algoritma machine learning yang ada sekarang gitu ya. Jadi sekarang tuh makin berkembang terus, ada update terbaru terus gitu ya. Dan basic daripada algoritma machine learning ini adalah biasanya itu ada basicnya adalah statistik, peluang, terus aljabar linear. Nah, itu hal-hal yang berbau matematika ya, kalkulus, semua itu biasanya basicnya dari situ. Cuman teman-teman nggak perlu gitu khawatir gitu ya, karena sekarang banyak framework library yang bisa diimplementasi dari situ gitu ya. Jadi nggak perlu tahu rumusnya. Nah, kalau misalnya contoh saya coba tampilkan salah satu rumus daripada algoritma yang paling sederhana yang ada di machine learning itu, yaitu Bayesian atau naive Bayes ya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh algoritma yang paling simple, yaitu naive Bayes ya. Ini cukup kalau kita pelajarin formula ini pasti akan sulit ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi poin utamanya adalah di pemahaman gimana si naive Bayes ini karakteristiknya seperti apa dan kapan kita pakai algoritma ini. Ini yang penting gitu. Nah, kalau kita bisa tahu ini sih istilahnya konak tintok ya, ampun Bang Jago gitu ya, susah karena rumusnya banyak banget gitu. Nah, ini yang perlu kita tapi untuk di materi ini kita nggak akan bahas ke situ. Jadi kita akan fokus pada implementasinya. Jadi teman-teman adik-adik SMK, siswa-siswi bisa coba gimana implementasi AI dalam proses integrasinya dengan aplikasi gitu. Oke, nah ini ada meme lain. Jadi ini salah satunya adalah namanya Profesor Andrew. Dia salah satu yang paling Andrew. Dia salah satu yang paling ternama mengenai research-nya tentang deep learning gitu ya. Jadi dia sempat bilang kira-kira perlu nggak belajar aljabar linear, kalkulus, peluang dan statistik buat memahami deep learning, machine learning. Katanya nggak perlu, katanya. Kalau kamu nggak ngerti nggak masalah gitu ya. Nah, ini juga jadi kontroversi gitu ya. Tapi tergantung teman-teman, kalau misalnya mau memperdalami mengenai AI ini sendiri, itu sangat-sangat luas. Jadi teman-teman emang basicnya itu sebenarnya AI itu jadinya dari statistik tadi, jadi dari aljabar linear, kalkulus dan sebagainya. Jadi kalau pengen jadi researcher, peneliti dan sebagainya itu seperti apa perlu untuk memahami poin-poin di tersebut gitu. Oke, kembali ke tema ya. Jadi tadi pada materi ini saya ingin menjelaskan mengenai implementasi AI pada pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, dalam COVID itu sendiri, teman-teman tahu ya, banyak sekarang kita udah sering banget gimana cara mencegah terjadinya penyebaran COVID. Misalnya cuci tangan, terus pakai hand sanitizer, pakai masker, terus jaga jarak, jangan pegang-pegang kayak permukaan. Terus kalau batuk ditutup, terus diam di rumah, terus transmisinya dari mana aja, misalnya dari jabat tangan, dari udara, dan sebagainya kayak gitu.
Nah, uh, hal-hal ini, poin-poin ini uh, sebenarnya bisa kita jadikan contoh implementasi daripada AI gitu. AI bisa masuk ke sini kayak gitu. Apa aja sih gitu. Nah, ada ya. Nah, di sini saya membagi jadi 3 poin. Ya, jadi dalam AI sendiri ini yang paling umum itu ada natural language processing. Itu bagaimana kita mengolah teks ya. Terus ada computer vision, itu gambar, foto atau video, terus ada speech processing. Nah, ini yang 3 poin ini yang biasanya jadi implementasi dari AI gitu ya. Nah, kalau NLP contohnya apa? Chatbot ya paling sering ya. Jadi kalau teman-teman chatting sama chatbot, misalnya yang paling umum kalau anak muda itu ada mungkin ada yang tahu SimSimi, terus ada apa Siri gitu, ada apalagi Google Assistant ya, dia kan juga base-nya ada chatnya juga di situ. Cuman dia kombinasikan dengan speech processing, jadi dia bisa mengenali suara kita juga. Nah, itu contohnya chatbot, terus sentiment analysis. Nah, ini contohnya kayak deteksi. Misalnya, oke. Gimana nak? Suara kamu tuh ganggu loh, Pik. Halo. Oke. Ya. Terus sentiment analysis ada hoax detection juga. Nah, ini jadi beberapa implementasi dari NLP. Misalnya kan sekarang lagi rame hoax tentang misalnya apa konspirasi kalau COVID ya. Terus misalnya kalau kemarin tuh UU apa Cipta Kerja sebagainya. Nah, itu bisa dianalisa berdasarkan teks dari apa misalnya kita ambil sumbernya misalnya dari Twitter, paling umum Twitter karena sumbernya itu cukup banyak di sana kayak gitu. Terus ada computer vision, ini ada deteksi penggunaan masker. Ini kebetulan minggu lalu juga Bu Ayu ya, kebetulan beliau juga dosen saya, dan di ITB itu ada namanya Pusat AI ITB. Jadi di Pusat AI ITB mereka melakukan dosen-dosen melakukan research mengenai AI, implementasi AI pada COVID ini. Jadi udah banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat, salah satunya tadi kemarin yang diperlihatkan juga ada penggunaan masker, terus jarak aman, jadi ada kamera dideteksi jaraknya, terus juga aktivitasnya apakah dia batuk, terus cat suhunya apa dia di atas apa 37,8 atau enggak kayak gitu ya. Nah, itu salah satu implementasi dari computer vision di pandemi gitu. Lalu speech processing, yang jelas dia bisa deteksi suara batuk, apakah dia batuk gitu ya, terus juga pemanfaatan voice command. Jadi misalnya lift nggak usah pakai sentuh lagi, pakai voice command, misalnya naik ke lift berapa, itu hal-hal seperti itu kan bisa mencegah kita dari menyentuh permukaan gitu ya. Jadi semuanya bisa dikontrol pakai suara gitu ya. Contohnya banyak asisten kayak Siri, Google, Alexa dan sebagainya kayak gitu. Oke, nah sekarang kita masuk, saya membagi tiga tahapan. Tahapan pertama ada persiapan, tahapan kedua kita masuk ke tools, kira-kira tools apa aja sih yang akan biasanya digunakan dalam melakukan membangun model machine learning gitu ya, dan bagaimana cara membangunnya. Itu yang poin ketiganya. Gitu. Oke, nah di tahap persiapan pertama ini untuk materi kita. Jadi pertama minggu ini kita lebih ke pengenalan ya, bagaimana tadi di awal sempat membangun AI, terus bagaimana tools-toolsnya dan bagaimana kita bisa membangun AI itu sendiri gitu. Nah, besok di pertemuan kedua kita akan coba mulai membangun model AI sederhana ya, gitu ya. Jadi kita mulai coba sambil praktek teman-teman besok. Terus di minggu depan kita baru masuk ke computer vision. Nah, ini kenapa saya ambil computer vision, karena computer vision ini yang salah satu yang paling implementasi pada pandemi ini paling banyak. Tadi ya, jadi bisa deteksi orang pakai masker atau enggak, terus deteksi jarak antar orang yang sedang berjalan, terus bisa deteksi aktivitasnya dan sebagainya. Jadi hal-hal itu kita bisa coba implementasikan ke masa pandemi ini, pas lagi COVID ini, computer vision. Dan terakhir, jadi kalau di machine learning ini outputnya biasanya dalam bentuk model, ya. Model itu belum bisa langsung dipakai oleh end user, oleh usernya langsung. Jadi teman-teman belum bisa nyoba langsung. Kalau programmernya mungkin bisa gitu. Nah,
Jadi di poin terakhir kita coba integrasiin modelnya sama aplikasi gitu. Jadi kita coba nih model udah kita buat, kita gabungin sama aplikasi. Itu bisa mobile apps, bisa web apps, bisa desktop app ya, tergantung teman-teman mungkin ada yang basicnya di sini confident-nya pakai desktop, ada yang pakai web atau yang pakai mobile. Cuman nanti di yang saya akan demonstrasi yang akan saya kasih itu adalah integrasi dengan mobile apps dengan Android gitu. Lalu nanti di sesi terakhir kita ada diskusi untuk tugas akhir ya teman-teman, mungkin dari sekarang sudah bisa yang udah teman-teman ide mengenai kira-kira apa sih yang bisa diimplementasiin dengan AI untuk membantu ini pencegahan COVID ini, penyebaran pandemi ini gitu. Kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang mungkin bisa dipikirkan kira-kira apa yang bisa diimplementasikan. Gak harus computer vision. Mungkin tadi dari poin tadi yang saya share di sini ya. Bisa juga NLP, bisa juga speech processing ya, bisa juga yang lainnya ya. Jadi tidak terbatas pada tiga bagian ini, teman-teman bisa explore ya. Cuman yang akan saya coba demo kasih materinya adalah yang computer vision gitu ya. Oke, itu mengenai persiapan. Lalu untuk toolsnya ini bermacam-macam teman-teman, jadi bisa lihat ya. Yang biasanya kita pakai itu untuk bahasa pemrogramannya ada Python. Itu yang salah satu yang paling sering kita gunakan untuk membangun model machine learning. Kenapa? Karena library-nya itu supportnya sangat banyak ya. Jadi biasanya kalau ada research tentang algoritma tertentu, biasanya Python duluan yang masuk gitu. Jadi kenapa kita pakainya di Python. Terus juga ada Scala, R ya, bahasa pemrograman R. Ini juga cukup oke untuk pembangunan model machine learning. Lalu terakhir ada MATLAB gitu. Cuman ini kita untuk fokus di materi ini, kita akan masuk ke Python-nya dulu yang paling umum dan yang paling secara supportnya paling kuat gitu ya dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Kayak gitu. Lalu untuk framework itu kayak kumpulan fungsi-fungsi. Jadi teman-teman tadi kalau lihat di sini ya, di awal list machine learning-nya ada. Nah ini semua, ini teman-teman kalau nggak ada library, nggak ada framework ya teman-teman harus coding sendiri nih dari rumus ini. Ya, itu kan sangat sulit ya untuk melakukan itu. Nah, tenang aja. Jadi dengan framework tadi itu, nah poin-poin ini kayak misalnya saya mau pakai Naive Bayes, saya mau pakai misalnya algoritma ini gitu ya dan sebagainya, algoritma yang lain itu nggak perlu nulis ini lagi di codingannya, teman-teman bisa pakai langsung ada di library-nya nanti di sini. Itu tinggal panggil. Jadi praktis dan selama teman-teman paham prosesnya, kenapa ini pakai ini, kenapa ini datanya harus pakai algoritma ini, itu yang udah cukup gitu ya. Jadi nggak harus benar-benar detail mengenai algoritma itu sendiri gitu ya. Gitu. Jadi banyak sekarang ada scikit-learn, ada TensorFlow, ini salah satu yang sering rame dipakai ya. Terus ada TensorFlow itu Google yang punya. Terus Google juga bikin MLKit, ini jauh lebih simple lagi daripada TensorFlow. Jadi MLKit ini teman-teman bisa langsung implementasi ke Android gitu. Jadi modelnya bisa langsung dipakai di aplikasi. Terus ada SciPy, Matplotlib, terus ada PyTorch dan lain sebagainya. Nah ini tools, framework yang dapat mempermudah teman-teman membangun aplikasi yang memakai AI, ya, memakai machine learning, kayak gitu. Jadi nggak begitu mudah, nggak begitu susah lagi nih, gitu. Kalau misalnya teman-teman buat machine learning mungkin 7-8 tahun yang lalu, itu belum ada berapa framework ini, itu otomatis harus di coding ulang semuanya, dibuat ulang dari awal. Nah itu berarti kan sangat sulit ya untuk belajar machine learning pada waktu itu. Nah sekarang udah cukup sederhana, teman-teman tinggal pahami aja prosesnya dari membangun model machine learning itu sendiri gitu ya. Nah, lalu ada notebook. Notebook ini semacam kalau teman-teman pernah programming, kalau Android misalnya pakai Android Studio.
Terus misalnya iOS pakai Xcode atau pakai PHP Storm dan sebagainya ya, tools-tools itu IDE-nya. Nah di di Python, di R dia punya notebook istilahnya, itu semacam kayak project filenya. Itu ada Jupyter Notebook sama Google Colab kayak gitu. Nah perbedaannya apa? Nah kalau machine learning ini sangat memakan resource yang besar teman-teman. Jadi kalau komputer atau laptopnya terbatas, terutama GPU itu kayak graphic card-nya ya. Kayak kalau teman tahu Nvidia, terus ada apa lagi selain Nvidia? Ada AMD ya, itu mereka produsen GPU yang yang paling oke gitu ya, paling bagus. Nah, kalau teman-teman processing, misalnya saya mau klasifikasi gambar, deteksi wajah gitu ya. Nah, itu tuh prosesnya itu sangat besar. Itu memakan GPU, resource GPU yang gede. Nah, kalau teman-teman proses itu di dalam laptop sendiri gitu ya, misalnya di laptopnya graphic card-nya cuman Intel gitu. Nah, itu nggak support, bisa-bisa uh, ada crash dan sebagainya. Nah, itu kalau kita compile-nya di device sendiri itu akan banyak resikonya di situ kayak gitu. Tapi kalau sekarang ini Google ngeluarin namanya Google Colab, nanti teman-teman bisa explore namanya Google Colab. Nah, Google Colab ini kita semua processing-nya itu dikirim ke server dan GPU yang ada di Google. Jadi nggak makan resource apapun di laptop kita. Gitu ya. Jadi nggak perlu beli Nvidia yang terakhir itu RTX berapa 1090 itu yang harganya 8 juta 10 juta. Nah itu nggak perlu, jadi teman-teman bisa pakai Google Colab, compile-nya di situ online lewat browser. Jadi nggak makan resource yang besar, nggak perlu laptop yang canggih, nggak perlu GPU yang besar juga gitu. Bisa pakai Google Colab ini gitu. Nah, ntar kita juga melakukan demonya, melakukan prakteknya juga di Google Colab supaya nggak ada keterbatasan buat teman-teman yang secara spesifikasi laptopnya kurang memadai gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai Google Colab, ini kemungkinan besar akan sulit buat spek-spek tertentu yang belum ada GPU-nya. Gitu. Oke, ya ini ya. Jadi dengan adanya framework ini, para programmer ini biasanya langsung naik nih dari belajar langsung naik belajar dia langsung bikin AI dan machine learning gitu. Padahal biasanya fondasi dari AI dan machine learning itu ada algoritma, ada data struktur, ada istilahnya object oriented programming dan lain sebagainya. Nah gitu. Tapi dengan framework tadi yang sudah ada di internet di mana-mana, penerapan AI dan machine learning ini bisa jadi jauh lebih mudah gitu ya. Bisa dilewat langsung tangganya kalau naik kayak gitu. Cuman tetap jika ingin memperdalam itu tetap perlu beberapa basic ini yang tadi algoritma, struktur data, OP dan beberapa kayak tadi statistik dan sebagainya. Itu juga jadi fondasi yang mempelajari AI lebih dalam lagi gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Mungkin kita ini aja, selang-seling aja mungkin ya. Kalau ada kira-kira ada yang ditanyain tengah-tengah slide bisa langsung chat aja. Jadi kita bisa diskusi gitu ya. Oke. Kalau belum ada, saya lanjut dulu. Oke, ya sekarang masuk ke tahapan gimana cara membangun suatu model machine learning gitu ya. Jadi mungkin minggu lalu sempat dijelaskan oleh Bu Ayu, cuman di sini saya coba refresh lagi, terutama lebih detail mengenai poin-poinnya ya. Yang pertama adalah masalahnya dulu, masalah apa yang mau diselesaikan gitu ya. Jadi teman-teman, ya ada pertanyaan untuk toolnya kenapa? Isni Putri. Iya Pak, untuk toolnya programnya Python. Frameworknya gimana? Atau ada misalnya kita pakai programmingnya Python, kita pakai frameworknya itu terserah kita atau memang ada ketentuan harus pakai ini gitu. Oke. Ya, kalau frameworknya sebenarnya bebas ya, Bu Putri ya. Jadi ini tuh framework ini macam-macam dia fungsinya. Jadi tergantung sama kasusnya nanti mau
bikin apa, misalnya mau bikin face detection gitu ya. Nah itu kan berarti bakal banyak pakai algoritma eh, mungkin pakai deep learning atau sebagainya. Nah itu bisa pakai berarti TensorFlow, MLKit, Keras. Nah itu ada pilihannya di situ ya. Nah tapi nah kalau mau misalnya NLP bisa pakai scikit-learn, NumPy, SciPy gitu-gitu. Jadi framework ini bebas, walaupun yang nggak ada di gambar sini pun nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa explore sendiri frameworknya apa aja, cuman bisa dijelaskan ya. Ada juga NLTK ya untuk language-nya itu dan sebagainya. Itu banyak sekali framework di luar ini, teman-teman bisa explore untuk itu gitu. Jadi apa aja ya itu diperbolehkan frameworknya sesuai dengan case-nya gitu. Jadi asal jangan nggak buang resource aja gitu ya. Misalnya untuk deteksi daun kena hama atau enggak, nah itu kan itu cukup simpel ya. Maksudnya nggak perlu pakai framework yang kebanyakan aja efisien aja, pemakaian frameworknya tepat. Jadi nggak semua kita pakai, tapi malah bikin resource-nya besar pas compare gitu. Kayak gitu. Oke, menjawab atau belum? Belum, Putri. Oke, paham, Pak. Baik, oke. Kalau begitu lanjut tadi ya ke, nah ini tahapan buat teman-teman nanti, mungkin kan sekarang udah mikirin bentuk idenya ya. Kira-kira kalau nanti tugas akhir mau buat apa, itu bisa coba difikirkan idenya. Nah sekarang nanti dari ide itu coba masuk ke poin-poin ini, 5 poin ini. Yang pertama identifikasi masalahnya dulu. Kira-kira ide teman-teman itu yang mau dibuat itu masalahnya sebesar apa, impact-nya, dampaknya itu sebesar apa, gitu. Dan apakah orang-orang ataupun misalnya nih penggunanya adalah user langsung gitu, apakah usernya beneran mau pakai atau enggak gitu. Ini tuh dibutuhkan atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau sederhananya gini, teman-teman sekarang kalau sakit pasti minum obat. Kalau minum obat mungkin harapannya sembuh ya, painkiller. Tapi kalau misalnya minum vitamin itu kan untuk menambah daya tahan tubuh ya. Gitu. Nah, kalau bisa masalah teman-teman ini masalah yang adalah obat dari masalah tersebut, bukan sekedar penambah daya tahan aja gitu, atau enggak cuman tambahan supaya lebih bagus gitu aja. Nah itu biasanya user jarang ada yang tertarik untuk itu. Jadi pastiin dulu bahwa masalahnya ini masalahnya yang cukup besar, terus dampaknya juga besar gitu ya. Walaupun aplikasinya sederhana gitu ya, itu lebih bagus. Jadi buatnya nggak repot, tapi ternyata masalah yang diselesaikannya itu besar. Itu yang bagus gitu. Lalu yang kedua, pertama teman-teman udah dapat idenya, udah dapat masalahnya. Nah sekarang pikirin datanya di mana. Itu yang jadi PR juga. Nah itu teman-teman bisa cari datanya. Kalau misalnya datasetnya banyak ya, nanti saya coba share juga. Kalau misalnya ada contoh-contoh kasus umum, itu biasanya kumpulan datanya udah banyak di internet. Gitu. Jadi bisa tinggal pakai itu misalnya dari source yang ada di kampus, biasanya itu ada nyediain. Tapi kalau kasus spesifik yang datasetnya masih sedikit, datanya masih sedikit, nah itu gimana cara teman-teman bisa ngumpulinnya? Kayak gitu. Apakah mau difoto langsung, misalnya mau deteksi bedain mana mobil Ferrari sama mobil Avanza gitu ya. Nah itu teman-teman mau difotoin satu-satu mobilnya, gitu ya, disimpan buat database, ini Ferrari, ini Avanza, dari sudut atas, kiri, kanan, bawah gitu kan, gitu-gitu difotoin, atau misalnya nyari di internet, kalau di internet nggak ada, kayak gitu. Nah itu harus dipikir dulu gimana skema ngumpulin datanya, gitu ya. Terus yang kedua, persiapan data. Nah data ini tidak selalu, pasti data yang kita dapatnya itu pasti nggak selalu rapih, ya. Misalnya saya data, sensor tsunami, sensor ini ya, kenaikan tinggi air misalnya. Nah itu kadang sensor itu nggak record data gitu ya. Mungkin ada yang kosong di jam tertentu, di hari tertentu mungkin ada yang kosong. Nah data-data kayak gini tuh harus dilakukan istilahnya data pre-processing, kayak gitu ya. Dilakukan cleaning, dibersihin mana data yang kosong, mana data yang tidak
tiba-tiba kira-kira nggak diperlukan gitu ya. Terus ada lagi tahapan lain yang bisa kita lakukan. Nanti besok lebih detailnya saya akan coba jelasin. Jadi gimana biasanya data itu dari data yang masih mentah, data yang perlu di pre-processing gitu ya, sampai ke datanya siap untuk dilakukan di training gitu ya. Nah itu yang gimana apa aja yang harus dilakukan kayak gitu. Lalu yang ketiga, memilih dan latih model. Nah, ya tadi, jadi kita harus tahu datanya itu seperti apa. Misalnya, saya mau deteksi prediksi harga saham atau enggak, atau kenaikan COVID tadi ya, gitu. Nah, itu kan bentuknya, istilahnya itu namanya time series. Time series itu datanya tuh ada ID, ada tanggalnya, ada waktunya, terus kenaikannya ada, kuantitas kenaikannya ada, gitu ya. Nah, itu bisa dipelajarin tuh. Nah, kalau kayak data kayak gini, itu biasanya algoritma apa yang cocok gitu ya. Nah, ada banyak ya. Jadi saya coba balik lagi ke depan. Nah, di sini, ini ada banyak algoritma yang bisa teman-teman pakai. Nah, itu nggak semua algoritma itu bisa dipakai untuk kasusnya teman-teman gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kasusnya. Misalnya tadi prediksi kenaikan COVID itu biasanya kan datanya berdasarkan jam dan tanggal. Nah, berarti time series itu cocoknya sama apa? Misalnya sama regression ya, sama deep learning masih bisa, sama neural network misalnya, 3 itu. Nah, 3 itu yang teman-teman ntar coba compare, dibandingin mana yang paling akurasinya paling tinggi gitu ya. Itu yang bisa coba. Nah, sisa-sisanya ini nggak perlu. Jadi teman-teman nggak usah pakein semua algoritma ini, cobain satu-satu ya. Jadi supaya tahu dulu mana yang sesuai sama kasus kita, nah, baru kita coba di situ algoritma yang tepat yang mana gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, kayak gitu. Terus yang keempat, baru evaluasi dan peningkatan. Jadi pasti teman-teman sekalinya pas buat model itu pasti hasilnya nggak bagus. Biasanya saya deteksi hama gitu ya, mana daun yang kena hama, mana yang enggak. Ternyata keluarnya yang kena hama dideteksinya nggak ada hama, terus yang nggak ada hama dideteksinya hama, kebalikan. Nah, itu kan berarti akurasinya salah. Bisa jadi dari datanya nggak, kurang lengkap atau datanya salah, bisa jadi dari model, pemilihan model algoritmanya juga nggak tepat gitu ya. Nah, itu yang harus dicari nanti. Nah, itu case itu biasanya kejadian pas kita bikin nih, pas kita bikin model, itu baru kelihatan kira-kira mana yang bermasalah. Apakah dua-duanya, apakah si datanya yang salah, apakah algoritma yang salah. Nah, itu yang perlu dipikirin gitu. Nah, terus dipasok evaluasi, peningkatan. Nah, setelah teman-teman puas, kira-kira ini udah oke nih. Misalnya ini udah akurasinya udah di atas 80% gitu ya. Dia udah bisa deteksi hama sama enggaknya, yang salah cuma 2 dari 10 misalnya. Gitu. Berarti udah cukup oke. Nah, udah teman-teman bisa integrasiin ke aplikasi kayak gitu. Jadi dari hasil tadi teman-teman cek ke aplikasi apakah bisa dipakai di handphone ya. Jadi bisa kepake langsung sama petani-petani nanti di lapangan misalnya. Dia mau langsung aja pakai aplikasi teman-teman di Android, tinggal difotoin daunnya. Dia cerita, oh ini mau hama, ini bentar lagi mau kena hama, ini udah ada gejala-gejala fisik hama dan sebagainya. Nah, itu jadi kan sangat bermanfaat buat para petani ataupun implementasi yang lain kayak gitu. Jadi selain bikin modelnya, kita juga coba integrasiin ke aplikasinya gitu. Seperti itu. Nah, dari tahapan ini ada yang ditanyakan. Ini mungkin pertemuan besok saya akan lebih detail menjelaskan gimana cara ngumpulin datanya, gimana mempersiapkan data, dan gimana cara memilih model yang tepat. Nah, ini yang cukup tricky ya. Jadi di machine learning ini nggak ada algoritma yang istilahnya sapu jagat ya. Satu algoritma itu bagus buat semua, nggak ada. Gitu. Jadi tergantung dengan kasus, tergantung dengan datanya, gitu ya, dan tergantung sama apa yang mau dicapai, prediksi kah, atau clustering kah, atau yang lain gitu. Nah, itu setiap model itu bisa berbeda gitu hasilnya. Jadi nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang deep learning apakah selalu bagus, nggak gitu ya. Jadi bisa aja pakai model yang biasa yang sederhana itu bagus, lebih bagus daripada deep learning, bisa gitu ya. Atau sebaliknya juga bisa. Jadi kita harus Oke.
Pertanyaan dari Andre, menggabungkan berapa algoritma untuk satu kasus itu benar. Oke. Itu kalau algoritma machine learning digabungkan itu untuk case khusus biasanya ya. Jarang terjadi. Yang digabungkan tuh biasanya bukan algoritmanya, tapi nah misalnya adalah supportnya. Misalnya selain algoritma itu dia kan ada namanya layer lagi ya, beberapa layer lagi. Nah itu biasanya layernya yang di tuning tuh di istilahnya apa ya, di diganti-ganti settingannya lah ya. Kalau di speaker sebaiknya kita ubah-ubah mana yang stereo, mana yang bass dan sebagainya, di tuning ya. Nah biasanya algoritmanya itu tetap seperti itu ya. Misalnya di tuning pakainya misalnya contoh ya CNN gitu ya. Nah, itu pakai CNN. Cuman biasanya ada implementasinya. CNN-nya diapain? Oh pakai multi layer, berarti MTCNN gitu. Nah itu hal itu modifikasi daripada algoritma supaya bisa sesuai dengan kasusnya itu, atau lebih bagus menghandle kasus yang dia punya kayak gitu. Jadi jarang ada, biasanya saya nggak nemuin jarang nemuin paper yang menggabungkan algoritma gitu. Yang umum itu biasanya regresi itu umum, saya setelah dilakukan regression baru dimasukkan ke deep learning gitu. Jadi ada aja, itu tergantung, teman-teman bisa coba ulik juga ya. Itu biasanya menggabungkan algoritma itu nggak umum, tapi bisa ada juga yang melakukannya. Jadi selama hal itu bisa membantu performan datanya ya jauh lebih akurat, bisa dicoba kayak gitu. Cuman tetap ini kan di machine learning algoritma ini ada spesialisasi khusus setiap algoritma itu gitu ya. Nah itu tetap harus disamain. Misalnya kayak tadi time series biasanya regresi sama deep learning neural network. Nah 3 itu aja yang teman-teman coba ulik gitu. Nah soalnya yang lain udah pasti nggak cocok dengan time series kayak gitu. Jadi tetap harus dicek dulu datanya apa, kasusnya seperti apa, kira-kira apakah dengan regresi dulu pakai neural network itu bagus, ataupun langsung neural network aja itu jauh lebih bagus. Nah itu bisa dibongkar pasang si ininya, modelnya. Nah kayak gitu sih. Oke, menjawab untuk Andre ya. Oke, ya silahkan dicoba langsung saja gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan dan sampai di tahap pembangunan model ya tadi ya. Gitu. Nah, sebenarnya untuk detailnya di sini, oke. Datasetnya di download di situs Kaggle atau langsung ya. Oke, enggak. Gini, Kaggle itu salah satu yang cukup trusted source ya, sumber yang cukup terpercaya. Jadi teman-teman kalau misalnya dataset ada di Kaggle, lebih bagus pakai yang Kaggle ya, karena biasanya dari kualitas data, terus dari jumlah datanya itu sudah cocok untuk dilakukan pemodelan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada di Kaggle, terus nggak ada di source lain, nah itu yang sulit. Jadi teman-teman harus memastikan data itu benar-benar cukup dengan model yang mau dipakai kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman pakai deep learning itu biasanya bagus kalau datanya besar, mungkin 1000, mungkin biasanya minimal 1000 data atau lebih bagus gitu. Nah teman-teman bisa nggak, misalnya kalau pakai deep learning mau ngumpulin 1000 datanya, kalau misalnya bisa, yaudah nggak apa-apa gitu scrapingnya gitu. Nah itu tergantung. Jadi kalau misalnya di Kaggle ada ataupun di sumber lain tuh nggak salah, si UCL UC California dia ada dataset untuk beberapa kasus itu juga bisa dipakai. Beberapa ada source yang udah terpercaya untuk cari sumber. Nah Kaggle salah satunya, terus ada UCL, terus ada beberapa source lain dari kampus ya, repository kampus. Nah kalau misalnya nggak ada sama sekali, itu baru teman-teman bisa coba scraping gitu ya. Scrapingnya banyak ya. Kalau gambar biasanya paling simple ya scraping di Google Image aja itu ya, tapi tetap harus difilter lagi karena biasanya random ya keluarnya di Google Image, terus kita filter lagi atau dari website lain yang lebih dipastiin aja datanya yang di scraping itu benar-benar sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan gitu, dan jumlahnya, kualitasnya semua dicek kayak gitu. Jadi boleh kalau ada datasetnya langsung bisa dipakai atau enggak gitu ya. Kalau di Indonesia bisa pakai data.go.id, mereka ada banyak data-data pemerintah yang bisa kita akses. Mungkin
kita bisa buatin model untuk salah satu implementasi dari data itu gitu ya, itu juga bisa. Jadi banyak source untuk data ya, itu salah satunya tadi yang paling umum adalah Kaggle kayak gitu. Oke, menjawab untuk Hermawan. Oke, baik. Oke, dari sini jadi tapi untuk sampai tugas akhir ini kita sebenarnya kalau kita pelajari mengenai detailnya tentang machine learning itu sangat bisa dibilang cukup kompleks ya, seperti yang dibilang Bu Ayu juga, mungkin gampang tapi harus banyak belajar karena biasanya algoritma ini terus update terus, kombinasinya semakin banyak, dan kalau kita nggak explore, kita nggak belajar terus, itu akan sulit untuk bisa catch up-nya, untuk bisa nandingi speed-nya untuk bisa bareng sama perkembangan teknologi agak susah kayak gitu. Jadi biasanya mungkin nanti teman-teman SMK sini, mungkin adik-adik mungkin masih ada yang beberapa yang bingung. Mungkin nanti biasanya materi ini, AI ini biasanya di S1 itu atau di kampus itu biasanya sudah mulai diajarkan ya basicnya dan beberapa sedikit agak mendalam. Nah mungkin detailnya jika ingin lebih memahami algoritma itu sendiri, gimana sih orang ini membuat algoritma machine learning, nah seperti ini tuh biasanya adanya di di spesialisasi atau enggak di S2 gitu ya, dan seterusnya kayak gitu. Nah itu yang cukup penting, atau juga teman-teman bisa explore sendiri di paper-paper. Kalau suka baca paper ya di internet, kita bisa lihat itu banyak paper-paper, itu bisa baca juga di situ gitu. Kayak gitu. Cuma intinya untuk di sini kita akan fokus pada implementasinya. Jadi kita nggak banyak membahas di modelnya. Kita akan banyak cara gimana memanfaatkan tadi ya, di sini kan udah ada toolsnya ya. Ini udah ada bahasa programming, udah ada toolsnya. Kita gimana cara manfaatin tools ini gitu ya. Terus kita implementasi gitu. Jadi lebih implementatif. Jadi hasilnya teman-teman bisa langsung coba di website, atau coba di Android-nya, atau coba di desktop-nya gitu ya. Jadi lebih bisa di develop di apps gitu ya. Itu yang tujuan sampai akhir nanti kita materi ini gitu. Contoh machine learning yang sering dipakai, contohnya banyak ya, dari NLP, contohnya dia biasanya pakai banyak ya. Kalau NLP banyaknya di pre-processing. Ntar detailnya coba dijelasin besok kali ya, itu agak mendalam. Jadi machine learning biasanya dipakai itu ini, kalau sekarang kalau teman pasti dengarnya NN ya, neural network CNN, ada DNN, ada ANN. Itu sekarang deep learning lagi cukup naik namanya. Jadi kita, dan deep learning ini agak sedikit ya bisa dibilang nggak sapu jagat, tapi dia bisa masuk ke beberapa kasus yang berbeda gitu, karena kan konsepnya dia tadi ya, neural network tadi, jadi dia bisa di beberapa kasus dia bisa masuk gitu, jadi banyak digunakan di kehidupan sekarang gitu ya. Nah terutama data yang jumlahnya banyak. Kalau data jumlahnya banyak, yang paling bagus memang pakai deep learning gitu. Nah kecuali kalau misalnya kita buat yang sederhana, misalnya kita mau coba yang paling sederhana, misalnya ini resiko orang kredit, orang yang bayar kredit sama yang enggak, itu misalnya kita ada datanya, umurnya segini, usahanya segini, terus pendapatan segini, biasanya dia kemungkinan dia bisa bayar kreditnya berapa persen. Nah gitu-gitu. Nah itu bisa pakai kayak decision tree ya, ini cukup sederhana. Terus ada juga rule system gitu ya. Ini hal-hal yang bisa kita implementasiin, tergantung case-nya gitu ya, tergantung kasusnya. Kalau misalnya dia bisa pakai decision tree, ya decision tree aja gitu. Tapi kalau buat pembanding mau pakai deep learning, oke gitu. Cuman tetap harus dicek juga deep learning itu dia case-nya, misalnya datanya harus banyak, terus ya biasanya datanya sebanyak sih, itu yang penting. Jadi bisa sampai compare algoritmanya gitu. Cuman yang umum dipakai ya tadi, ini biasanya decision tree, deep learning, neural network, regresi, itu yang cukup sering dipakai. Rule system dulu sering dipakai, sekarang mulai turun, orang jarang pakai rule system sekarang. Jadi biasanya masuk ke deep learning-nya kayak gitu. Nah, kayak gitu sih.
Cuman sekarang kayak arahnya semua ke deep learning kayak gitu. Ya, oke. Oke, makasih Fikri pertanyaannya. Terus oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke. Oke, sambil kalau ada pertanyaan langsung di chat aja, kita sambil lanjut aja. Jadi tadi ya, jadi ini udah cukup jelas cara membangunnya. Nah besok kita coba uh, lebih dalam lagi ya, kayak gitu. Nah ini contoh-contoh implementasinya tadi. Nah kalau NLP ini kebetulan skripsinya saya waktu di Beijing gitu ya. Ini gimana kita bisa deteksi dari suara, kita record, terus masuk ke teks. Di teks itu dia membaca NLP-nya, kira-kira ini maksudnya apa. Nah itu dia langsung bisa melakukan eksekusi atau action tertentu sesuai dengan yang kita omongin kayak gini. Misalnya saya beli es krim Rp2.000, dia langsung detect, oh ini berarti pengeluaran, gitu ya. Subjeknya apa? Makanan. Currency-nya apa? Rupiah. Kayak gitu. Nanti dia bisa tahu kayak gitu-gitunya. Ya. Nah itu yang contoh dari implementasi NLP, gitu ya. Nah yang kedua, misalnya ini adalah computer vision. Ya, ini bisa juga diimplementasi nih teman-teman. Sekarang kan harus jaga jarak, harus dan sebagainya, absen. Nah absen di kelas bisa kalian bisa pakai face recognition misalnya. Nah jadi nggak harus nggak harus pegang-pegang permukaan sebagainya, langsung aja dia langsung hadir muncul di sini kayak gitu. Nah ini ada banyak nih face recognition, ada yang sederhana seperti ini pakai CNN, ada juga yang lebih advance lagi, yang 3D face recognition. Nah itu yang lebih advance yang dipakai oleh Apple ya, tapi lebih akurat. Jadi angle gimana pun dia tetap bisa deteksi karena 3D tadi. Gitu. Nah kalau MTCNN TensorFlow ini dia agak terbesarnya adalah dia ya kita harus lihat kameranya harus lurus gitu ya, sesuai dengan apa ada yang di training datanya atau enggak sesuai dengan data yang ada masuk di situ. Oke. Lalu yang kedua ini tadi masih computer vision. Nah tadi face recognition ini juga bisa salah satu implementasinya adalah deteksi penyakit, misalnya di udang ya, di udang ternyata ini ada bintik-bintik putih, dia bisa deteksi di sini kayak gitu. Mana yang sehat, mana yang enggak. Gitu ya. Ini IoT, ya teman-teman juga bisa. Jadi implementasi tugas akhirnya kita tidak terbatas, teman-teman bisa ada yang kepikiran IoT dengan AI juga itu bagus, ada yang pikiran untuk sistem NLP, ada yang pikiran computer vision itu juga masalah gitu. Jadi ini contoh-contoh yang teman-teman bisa coba jadiin referensi. Terus yang terakhir ini adalah satu contoh di China yang menurutku cukup implementasinya cukup oke gitu ya. Jadi mereka buat self driving car, mobil kecil yang jalan sendiri, ada sensornya, ada AI-nya, terus dia setiap jalan tuh dia kamera di atasnya itu ada dia bisa deteksi ada orang arah mana yang ada orang, terus dia arahin kameranya ke orang tersebut buat ngecek suhunya kayak gitu. Nah itu terus kelihatan suhunya. Udah selain suhunya apa aja dia bisa delivery paket dalamnya kayak ini ya, dia lagi ngambil paket, jadi orang lain ini nggak usah jauh ngambil paket misalnya ke tempatnya, atau misalnya semuanya semua udah dikontrol sama si mobil ini, si unmanned autonomous vehicle. Nah, ini pakai 5G dia kartunya, koneksinya, jadi memang cukup advance di sana risetnya kayak gitu. Oke, ya itu sih untuk hari ini. Nah untuk besok berarti pertemuannya kita akan coba teman-teman mulai bisa bentuk yang masih baru untuk dengan Python masih baru dengar, itu teman-teman bisa coba pelajari bahasa pemrograman Python itu seperti apa, terus buat simple coding yang sederhana itu juga mulai coba. Terus yang kedua mulai coba Google Colab, karena besok kita akan pakai toolsnya ini, Google Colab ini gitu ya. Nah besok siang jam 1 kita akan coba Python dan Google Colab ini kayak gitu. Jadi mulai dipersiapkan aja dulu buat teman-teman yang masih baru dengan Python gitu ya. Oke. Ya sekian ya materi dari hari ini, cukup sejam lebih kayaknya ya, cukup lama. Oke, saya kembalikan ke moderator ya, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Baik, terima kasih Kang Arifal atas materinya, memberikan insight yang sangat luas. Jadi mudah-mudahan pertemuan awal ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semua, mengkombinasikan dengan ide-ide yang sudah dimiliki, ke arah mana
mau dibuatnya, mau menggunakan algoritma apa, mau menggunakan tools apa, dan diimplementasikan ke bentuk apa. Mengingatkan sekali lagi untuk pertemuan besok kita laksanakan di waktu yang sama seperti hari ini di pukul 13. Jadi silakan dipersiapkan untuk besok waktunya supaya kita bisa mulai lebih cepat. Untuk presensi sudah dikirimkan melalui ketua kelompoknya masing-masing, jadi silakan dihubungi guru pendampingnya untuk mengisi presensi. Nah, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan dulu dari peserta. Nah, itu ada pertanyaan Kang Arifal, untuk Python kita harus bisa sampai mana? Oke. Nah, untuk Python-nya untuk besok nanti kita belajar bareng-bareng untuk bagian mana. Cuman teman-teman sekarang mungkin bisa coba pelajarin dulu aja ya bahasa programming Python-nya gimana, tipe datanya apa, terus gimana kita melakukan processing bikin fungsi dan sebagainya, basic dulu aja. Coba dicek di dokumentasinya Python. Nanti besok khusus untuk implementasi machine learning, karena Python sendiri kan nggak cuma untuk machine learning ya. Cuman biasanya jadi kalau teman-teman belajar di dokumentasinya itu biasanya agak lebih luas. Nah, cuman untuk besok kita akan fokus ke fungsi-fungsi yang dipakai di machine learning kayak gitu. Nah, untuk dipelajari itu teman-teman pelajari lebih ke basic pemrogramannya aja dulu, Python-nya dulu. Gitu ya, tipe datanya, gimana bikin fungsi, gimana compile Python-nya, gimana install di PC dan sebagainya. Itu coba dipelajarin dulu aja. Kayak gitu. Oke. Untuk sementara waktu jam 1 itu untuk sampai besok, nanti untuk minggu depan akan kita konfirmasi lagi informasinya nanti melalui ketua kelompoknya masing-masing. Barangkali pertanyaan berikutnya, jika digabung dengan IoT itu masuknya jenis AI atau IoT? Nah, ini agak tricky juga mungkin ya, bisa dijelaskan Kang Arifin? Iya, jadi IoT itu kalau dari AI itu kan, AI itu sebenarnya bisa disebutnya agent ya. Dia agent. Nah, si IoT itu sensornya biasanya. Jadi kalau teman-teman bikin contohnya yang paling terlihat kan kayak tadi misalnya ini yang self human robot ini ya. Nah, dia kan sebenarnya si software-nya di dalam itu dia ada machine learning-nya juga. Nah, IoT-nya itu apa nih? Kamera, terus ada sensor, terus ada dan sebagainya. Nah, itu dijadikan si sensornya. IoT itu sensornya. Jadi tergantung masuknya bisa dibilang IoT, bisa dibilang AI. Nah, tapi dalam kesatuannya dia biasanya disebutnya ya tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman fokusnya di AI-nya, ya, kayaknya bisa disebut AI-nya. Tapi kalau IoT itu lebih ke sensornya kalau di AI. Jadi kayak manusia, ya dia ada otaknya, tangan itu, ya dia sebagai sensornya, kayak gitu. Jadi satu terhubung, kayak gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih penjelasannya. Baik Bapak dan Ibu dan adik-adik, ini ada pertanyaan mengenai grup diskusi. Nanti akan kami bicarakan dulu terkait grup diskusi ini. Barangkali mungkin salah satu yang cukup mudah itu menggunakan Google Classroom, tapi nanti akan kami diskusikan dulu dengan pemateri-pemateri. Untuk teknisnya apabila sudah ada nanti akan di-share di grup pengampu, mungkin seperti itu. Nah, barangkali terakhir untuk pertanyaan terakhir mengenai materi, apabila masih ada yang ingin ditanyakan di kesempatan kali ini silahkan. Atau mungkin sudah tidak ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebelum ditutup mohon
kesediaannya untuk bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu bagi seluruh peserta. Jadi kita dokumentasikan dulu pertemuan hari ini. Nanti kita foto bareng. Ya meskipun foto barengnya di layar masing-masing ya tidak apa-apa. Oke, silakan dibuka dulu. Alhamdulillah untuk hari ini partisipannya cukup banyak ya. Ada tadi paling banyak tuh hampir 95 partisipan. Baik, ini saya dokumentasikan dulu. Silakan gayanya yang lucu-lucu. Gayanya yang bagus ya. 1, 2, 3, cepret. Oke, foto pertama. Kita lanjut. Foto berikutnya. Gak bisa geser layar ya? Ini aja satu gak apa-apa. Atau sama ini aja. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas partisipasinya di pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Kang Arifal atas materi yang sangat keren ya. Apalagi untuk kita teman-teman di SMK, ini termasuk salah satu hal yang baru. Dan juga ini menjadi tantangan untuk teman-teman semua nanti bisa membuat proyek tugas akhir yang menarik. Sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa besok di waktu yang sama pukul 1 siang. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang mempunyai kegiatan yang lain untuk bisa live dari room meeting kita. Terima kasih, sampai jumpa besok.